Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Jadi untuk pertemuan kali ini adik-adik akan mempelajari perkenalan tentang metode penelitian kuantitatif. Apa yang akan adik-adik pelajari di sini nanti adalah memahami makna dan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta memahami teknis penelitian kuantitatif. Ini yang nanti akan adik-adik pelajari pada pertemuan 2 dan 3 ini. Jadi kita mulai dengan definisi. Jadi sebelum kita beranjak kepada penelitian kuantitatif dan kualitatif, kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang membedakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, sehingga nanti adik-adik bisa menentukan pilihan. Ketika akan membuat skripsi, adik-adik akan memilih penelitian kuantitatif atau adik-adik akan memilih penelitian kualitatif. Jadi kita akan melihat dari definisi terlebih dahulu. Penelitian kuantitatif berdasarkan Sugiono adalah metode penelitian yang berdasarkan pada positivisme atau konkret, digunakan pada sampel atau populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis. Jadi mungkin simpelnya adalah ketika teman-teman mengatakan penelitian kuantitatif, apa yang adik-adik lihat itu tuh seharusnya bisa diukur. Semua itu tuh bisa diukur, bisa dibaca, bisa dilihat, kemudian bisa prediksi berdasarkan angka-angka. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa diukur. Jadi ini yang bisa dilihat adalah metode penelitian itu harus bisa diukur. Digunakan pada sampel dan populasi tertentu. Jadi digunakan pada suatu objek yang kemudian kita bisa ambil populasinya, beberapanya kita bisa jadikan sampel. Kemudian kita berikan instrumen penelitian berupa metode pengukuran tersebut, yang kemudian nantinya hasilnya kita bisa analisa secara statistik. Oke. Perbedaannya dengan kualitatif, di mana kualitatif menurut Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian bersifat positivistik atau interpretatif yang dilaksanakan pada kondisi alamiah menggunakan instrumen peneliti itu sendiri, dan analisa data dilaksanakan dengan metode narasi. Jadi di sini kalau misalnya kita ngomongin tentang kualitatif, itu bersifat interpretatif atau post-positivistik. Artinya apa yang adik-adik lihat di lapangan itu berdasarkan pada interpretasi adik-adik. Jadi interpretasi adik-adik yang akan menentukan arah dari penelitian adik-adik itu sendiri, yang dilaksanakan pada kondisi alamiah. Kuantitatif mungkin akan memberikan semacam treatment, mungkin akan memberikan semacam perbedaan antara sampel 1 dan sampel 2, tapi apa yang dilaksanakan pada kualitatif itu berbeda sama sekali. Jadi ketika teman-teman melaksanakan penelitian kualitatif, apa yang ada di lapangan itulah yang adik-adik harus tulis tanpa dibuat-buat. Menggunakan instrumen peneliti itu sendiri. Jadi seseorang yang melaksanakan penelitian kualitatif itu harus memiliki pengetahuan yang cukup luas akan area yang mereka akan teliti. Ya, jadi ketika teman-teman melaksanakan penelitian kualitatif, teman-temanlah instrumen itu sendiri. Kemudian analisa data biasanya dilaksanakan metode deskriptif atau naratif. Jadi teman-teman memberikan deskripsi atau narasi tentang penelitian itu. Perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi di sini yang pertama adalah hubungan peneliti dengan objek. Pada penelitian kuantitatif, peneliti itu bersifat independen. Artinya dia tidak ada di objek. Jadi dia tidak tergabung di objek, tidak berusaha untuk menyelami objek,
tapi dia independen, di luar dari objek itu sendiri. Kenapa? Karena ingin mencapai objektivitas. Mereka takut, biasanya kalau kuantitatif yang digunakan sebagai metode pengukuran adalah sebuah instrumen yang bisa menggunakan mengukur, misalnya kuesioner atau wawancara. Jadi ketika seseorang peneliti itu masuk pada penelitian kuantitatif, terkadang takutnya interpretasi dari si peneliti itu sendiri akan menjadi bias terhadap metode penelitian kuantitatif. Jadi apa yang ingin diuji malah tercampuri oleh interpretasi dari peneliti itu sendiri. Kuantitatif juga jangka waktunya pendek sampai hipotesis bisa dibuktikan. Jadi dia sudah, ketika teman-teman ingin melihat perbandingan antara A dan B, teman-teman membuat instrumen kuesionernya, kemudian teman-teman sebar, dan ketika dapat datanya, ya sudah, itulah yang adik sudah selesai penelitian, adik tinggal menganalisa datanya dan kemudian menguji hipotesisnya. Berbeda dengan penelitian kualitatif, karena kualitatif itu bersifat alamiah, jadi seseorang harus berada di lingkungan itu dan harus turut terlibat dalam lingkungan itu. Itu dimaksudkan agar teman-teman mendapatkan pandangan lebih dalam tentang sebuah kasus. Ya, jadi kalau misalnya di sana tuh agar data yang didapatkan itu lebih mendalam sifatnya. Dan kemudian jangka waktunya lama sampai data jenuh. Kenapa jangka waktunya lama? Adik-adik harus berada di lingkungan tersebut untuk mendapatkan data dalam jangka waktu yang lama. Adik-adik tidak bisa menyimpulkan sebuah fenomena hanya karena sebuah kasus terjadi. Jadi tidak bisa langsung membuat sebuah penelitian ketika ada kasus, adik teliti itu sekali dan kemudian itu selesai. Itu tidak seperti itu ketika adik-adik melaksanakan penelitian kualitatif. Adik-adik harus menyelami sebuah masyarakat, sebuah fenomena itu secara perlahan, secara lama, sehingga ketika nanti datanya itu sudah jenuh atau datanya itu terus berulang-ulang terjadi, di situ adik-adik berhenti melaksanakan penelitian kualitatif. Kapan adik-adik bisa berhenti melaksanakan penelitian kualitatif? Itu tergantung. Ketika data yang adik dapatkan sudah terus-terusan berulang seperti itu atau kita sebut dengan jenuh, ya sudah, adik-adik bisa selesai. Ya, kemudian desain penelitian spesifik, jelas, rinci. Kuantitatif, ketika adik-adik memulai penelitian itu ini di sini ditentukan dari awal dengan jelas, menjadi pedoman dari pelaksanaan penelitian. Jadi ketika adik-adik sudah ingin masuk ke dalam sebuah penelitian kuantitatif, di awal penelitian adik-adik sudah membuat sebuah ide. Ini ide penelitian saya, dan idenya itu sudah spesifik. Saya ingin meneliti motivasi, saya ingin meneliti tentang kinerja, saya ingin meneliti tentang gender dan kinerja, saya ingin meneliti tentang pengaruh manajemen terhadap kemauan orang-orang dalam berkinerja. Jadi dari awal sudah jelas dan semua tema-tema itu spesifik. Udah tentang motivasi, kita akan ngomongin tentang motivasi aja. Tentang ketakutan dalam kecemasan dalam bekerja, kita akan ngomongin kecemasan dalam bekerja. Ketika teman-teman ingin tahu tentang tingkat kunjungan wisatawan, maka teman-teman akan fokus pada tingkat kunjungan wisatawan. Beda dengan kualitatif, jadi sifatnya dia lebih umum. Adik-adik yang ingin meneliti tentang fenomena COVID-19 terhadap pariwisata dan pengaruhnya terhadap hotel. Adik datang ke hotel itu dengan ide yang umum. Saya ingin tahu apa sih COVID-19 pengaruhnya terhadap kunjungan di hotel, di mana aspek-aspek apa saja yang dipengaruhi. Jadi adik sudah masih umum di sana. Jadi ketika sampai di sana, ide itu bisa berubah dan berkembang muncul selama proses penelitian. Ketika adik-adik melihat di sana, yang terdampak justru bukan hotelnya mungkin gara-gara COVID-19, tapi yang terdampak justru adalah pegawainya atau wisatawan yang ada di sana. Jadi adik-adik mulai berpikir agak bisa melenceng sedikit dari ide awal.
Karena yang adik temukan kasusnya bukan ternyata pada hotelnya, tapi ternyata pada wisatawannya. Jadi kasus di awal itu bisa berubah tergantung dari fenomena apa yang adik-adik temukan di masyarakat itu sendiri. Kemudian tujuan. Untuk kuantitatif, tujuannya adalah menunjukkan hubungan antara variabel. Jadi ada variabel A, ada variabel B, kemudian adik-adik ingin menguji tujuannya, menguji hubungannya. Jadi apa sih hubungan A dan hubungan B? Jadinya apa hubungannya? Itu bisa menjadi penelitian kuantitatif. Pengaruh motivasi kinerja terhadap tingkat kepuasan wisatawan. Ada variabel motivasi kinerja dan ada variabel hubungan tingkat kunjungan wisatawan. Itu kemudian adik cari hubungannya. Ya. Kemudian menguji teori. Menguji teori, adik-adik menemukan bahwa teori motivasi menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara motivasi terhadap tingkat ada pengaruh positif antara gender terhadap tingkat motivasi. Adik menemukan teori seperti itu. Adik uji, ya. Jadi di sana kebanyakan tentang menguji teori. Kemudian mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Maksudnya seperti ini. Ketika adik-adik masuk ke dalam sebuah hotel, terkadang adik-adik tidak perlu untuk meneliti semua keseluruhan isi hotel tersebut. Cukup mencari sampel, kemudian adik-adik bisa melakukan penelitian terhadap sampel tersebut. Hasil penelitian pada sampel tersebut nanti adik-adik bisa prediksikan, bisa digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu dia menemukan pola hubungan interaktif yang terkadang agak sedikit kompleks. Jadi adik-adik misalnya datang ke sebuah hotel, ingin menemukan tentang apa sih faktor-faktor yang membuat sebuah hotel itu menjadi sukses. Adik datang ke sana dengan mindset, oh ternyata kinerja mungkin dari alamnya atau tempat-tempatnya, lokasinya strategis karena berada di pusat kota. Tapi ternyata ketika adik-adik di sana, adik menemukan hal yang jauh lebih lagi. Bahwa ternyata mungkin ada tingkat servis yang lumayan bagus, kemudian mungkin dari kerjasama yang dilakukan oleh hotel A terhadap hotel itu terhadap hotel-hotel di sekitarnya, dan kemudian kerjasama dengan travel agent yang ada di luar negeri. Itu bisa lebih kompleks dari apa yang adik-adik bayangkan. Kemudian adik-adik menemukan teori. Menemukan teori misalnya, adik-adik melihat bahwa ada orang mengatakan hotel A bagus karena dia itu tuh keren, servisnya. Adik-adik datang ke sana dengan mindset bahwa oh saya ingin melihat teorinya apakah benar. Tapi ternyata kembali lagi karena kefleksibilitasan dari sebuah penelitian kualitatif, adik-adik menemukan teori yang sudah baru. Menemukan teori bahwa ternyata kesuksesan hotel ini tidak hanya melulu bergantung pada keramahan servisnya, tapi tergantung juga mungkin kenyamanan ruangan, kemudian kelengkapan fasilitas, kemudian dan lain-lain sebagainya. Banyak. Jadi karena kefleksibilitasan ini, maka kemungkinan adik-adik menemukan teori pada penelitian kualitatif akan jauh lebih besar. Selanjutnya, perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif terletak pada aspek pencari datanya. Bagaimana kita mendapatkan data. Untuk kuantitatif, karena sifatnya berupa angka, data-datanya berupa angka, maka kebanyakan datanya harus memberikan kita data berupa angka. Metode yang bisa digunakan adalah tes, kuesioner, wawancara terstruktur, dan checklist observasi. Tapi untuk kualitatif, itu dia karena bersifat deskriptif atau naratif, biasanya metode atau instrumen metodenya adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Misalnya tes kita ngomong kuantitatif dulu, kita ngomongin tes. Tes itu jika kita lihat kalau benar salah kan ada orang yang bisa mendapatkan nilai 90, 85, maka dia bentuknya berupa angka. Kuesioner nanti dia bisa berbentuk seperti angka
satu sama itu misalnya dibentuk skala Likert. Jadi satu itu sangat baik, satu sangat tidak baik, dua baik, tiga biasa saja, empat baik, lima sangat baik. Jadi ketika orang mengisi kuesioner itu sudah berupa angka-angka. Jadi kalau dia melingkari sangat baik, maka udah pasti 4. Gitu loh. Jadi itu kuesioner. Apakah misalnya begini. Makanan di restoran A sangat enak. Kalian bisa bikin skala 1 sampai 5 di mana 1 bilangnya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa saja, 4 setuju, 5 sangat setuju. Ketika teman-teman melingkari 4, berarti teman-teman setuju bahwa makanan yang ada di restoran itu enak. Kemudian wawancara terstruktur. Biasanya sifatnya open ended, close ended. Close ended itu jawabannya iya atau tidak, laki atau perempuan, yang seperti itu. Atau misalnya tingkat-tingkat SD, SMP, SMA. Jadi benar-benar sudah memberikan kita jawaban yang sudah ada. Nanti datanya bisa berupa persentase, yang memilih laki berapa, yang memilih perempuan berapa, yang memilih tingkat pendidikan SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, dan segala macamnya. Checklist observasi. Checklist observasi itu lebih bersifat checklist. Jadi kalau misalnya ada atau tidaknya. Misalnya ketika teman-teman ingin melihat apakah ada instrumen, apakah ada restoran itu memenuhi kriteria restoran yang baik. Jadi misalnya dari restoran baik, kriterianya adalah makanan yang enak, servis yang baik, kemudian ruangan yang bersih. Anda bisa melakukan checklist dengan misalnya dengan observasi. Anda melakukan checklist, makanannya enak, kemudian Anda bilang, oh ya enak, Anda checklist tempat yang enak. Kemudian tempatnya bersih, Anda checklist tempat bersih. Nanti ketika Anda hitung, Anda akan melihat berapa kriteria yang terpenuhi dari berapa persen kriteria yang terpenuhi dari kriteria restoran yang baik gitu loh ya. Jadi itu sifatnya angka semua. Tapi kalau kualitatif, observasinya Anda harus observasi sifatnya nanti deskriptif. Misalnya kalian ketika Anda observasi sebuah hotel, Anda observasi dari bagaimana tingkat pelayanannya, Anda deskripsikan. Oh, pelayanan di sini sangat baik, di mana orang-orang melaksanakan ketika datang Anda di-greet, Anda diberikan salam dan segala macamnya. Kemudian ada dari orang yang membukakan pintu dengan baik dan dengan tersenyum dan segala macamnya. Jadi Anda deskripsikan semuanya dengan observasi apa yang Anda lihat, apa yang Anda dapatkan dari 5 panca indera Anda. Kemudian wawancara mendalam. Wawancara tidak seperti wawancara terstruktur di kuantitatif, wawancaranya bersifat lebih open ended. Jadi lebih tidak jawabannya tidak iya atau tidak laki perempuan, tapi jawabannya bisa panjang lebar. Dokumentasi bisa dilaksanakan dengan membaca buku atau langsung mendokumentasikan foto-foto yang ada di sana. Jadi dokumentasinya bisa berupa buku atau bisa berupa foto-foto. Triangulasi adalah cara kita untuk buat penelitian itu lebih valid, yaitu dengan melakukan lebih dari 3 metode penelitian. Ya, jadi ketika Anda melakukan sebuah penelitian tidak hanya dengan satu saja, tapi bisa melakukan 3 penelitian atau melakukan sesuatu pada lebih dari beberapa narasumber yang berbeda-beda. Itu triangulasi. Kemudian untuk instrumen meneliti, ya instrumennya jelas tes, ada angket, ada wawancara, ada checklist observasi, dan instrumen lainnya. Dan semua itu harus sudah divalidasi dan memiliki standar tertentu. Ya, jadi ada nanti cara-cara untuk memvalidasi atau membuat sebuah standar akan tes yang akan kita pakai. Instrumen pada penelitian kuantitatif itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan. Itu dibuat berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian itu sudah dibuat berdasarkan karena sudah dites dan dianggap baik. Jadi instrumen itu nggak langsung dipakai, instrumen itu harus dites berkali-kali sehingga dia bisa dianggap baik. Kualitatif di sini disebut peneliti sebagai human instrument. Kenapa? Karena teman-teman ketika meneliti kualitatif, teman-temanlah ahlinya. Teman-teman melihat semua itu dari perspektif teman-teman. Jadi Anda harus menjadi seseorang yang human instrument. Yang Anda perlukan adalah tape recorder, notebook, dan kamera.
Karena kemampuan otak kita terbatas, jadi kita harus membawa tape recorder, notebook, dan kamera sehingga Anda bisa mencatat, bisa merecord, bisa merekam, dan segala macamnya data-data yang ada di lapangan. Data yang dihasilkan, kembali, datanya untuk kuantitatif berupa angka, data kualitatif berupa deskripsi. Itu memang pasti seperti itu. Sampel kuantitatif biasanya besar, sangat besar, lebih besar daripada kualitatif. Habis itu, kemudian kita cari sampelnya sedikit. Sampelnya maksudnya kita cari bagian dari bagian besar itu. Kita cari sampel sedikit. Kemudian sampel itu dipilih secara random, tidak sembarangan. Secara sembarangan, jadi bukan secara sembarangan. Jadi kayak secara random, secara acak. Dan kemudian itu ditentukan dari awal. Jadi ketika kalian sudah masuk ke penelitian kualitatif, kita melihat sesuatu secara besar terlebih dahulu, ambil beberapa bagiannya secara acak, kita berikan instrumen. Dan itu semua dari awal sudah harus dibuat. Namun untuk kualitatif, itu biasanya lebih kecil. Dan tidak bisa merepresentasikan secara keseluruhan, dilaksanakan secara purposif, artinya sudah secara terencana, dan berkembang selama proses penelitian. Jadi seperti ini. Ketika teman-teman melaksanakan penelitian kualitatif, teman-teman tidak perlu banyak memiliki sampel. Tidak perlu banyak sampelnya, tidak perlu banyak populasinya. Tapi teman-teman dari awal sudah memiliki, kalau di kuanti kan dia acak ngambil sampel. Kalau di kualitatif tidak. Anda harus melihat orang-orang dengan latar belakang yang memang sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Kalau Anda ingin meneliti tentang tingkat keberhasilan hotel, maka Anda harus meneliti kepada manajernya. Langsung ngomong ke manajer, langsung ngomong ke siapa namanya, ke pegawainya dan segala macamnya. Dan itu dari manajer itu bisa kemudian sampel yang adik-adik tanyakan bisa membesar. Kenapa? Karena mungkin dia akan memberikan rekomendasi. Coba tanya ke HRD-nya, coba tanya ke mana ya? Coba tanya ke pegawai-pegawai saya. Jadi kayak terus berkembang selama proses penelitian. Dan itu adik-adik sudah rencanakan. Pasti akan berkembang dan kemudian adik-adik sudah tahu ini yang akan saya gunakan sebagai sampel. Analisa kuantitatif itu sekali saja. Jadi setelah adik-adik mendapatkan data, angka itu saja yang dianalisa. Tapi untuk kualitatif itu selama proses penelitian. Karena teman-teman harus mencari pola-pola tertentu, model-model tertentu, atau teori-teori yang tertentu. Jadi kalau misalnya di kuanti, sudah dapat datanya, adik analisa, itulah yang adik dapatkan. Tapi di kuali kembali lagi bahwa karena kualitatif itu sifatnya fleksibel dan kemudian bisa berkembang di tengah jalan, jadi ketika adik, proses analisa itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sekarang adik mendapatkan data A, tiba-tiba besoknya adik mendapatkan data B, tiba-tiba besoknya adik mendapatkan data C. Harus terus adik-adik lihat. Kapan penelitian selesai? Untuk kuantitatif, penelitian selesai setelah semua kegiatan yang direncanakan terlaksana. Sudah adik-adik merencanakan sesuatu, data yang sudah dapat, ya sudah selesai. Kualitatif tidak. Kembali lagi karena ide dari kualitatif sifatnya umum dan kemudian lebih fleksibel. Ketika adik-adik dapat data di sana, karena kefleksibilitasan ini, adik mendapatkan teori A, adik mendapatkan teori B, adik mendapatkan teori C, kemudian adik mendapatkan teori A lagi, teori A lagi, teori A lagi. Itu yang disebut dengan data yang jenuh. Jadi dia selesai ketika data itu sudah terus berulang. Yang adik temukan itu saja. Ya. Teknis penelitian kuantitatif. Jadi kita akan sekarang ngomongin tentang bagaimana kita melakukan penelitian kuantitatif. Ya. Pertama, dalam penelitian kuantitatif, kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Kita plan, rencananya kita mau ngapain sih? Setelah kita mendapatkan rumusan masalah, kita menuju ke mencari teori-teori yang relevan. Ya. Setelah kalian melihat teori yang relevan, setelah ini teori yang kita dapat ini teori A, teori B, teori C. Setelah itu kalian akan merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis itu tidak sembarangan.
Jadi teman-teman harus melihat teori-teori yang adik punya. Nanti kita akan lebih jelaskan di pertemuan berikutnya. Setelah merumuskan hipotesis, adik-adik membuat datanya, mencari datanya. Yang dalam pencarian data, adik-adik menentukan populasi dan sampel. Populasi dan sampel, sebelumnya juga adik-adik harus mengembangkan sebuah instrumen. Adik-adik boleh mengambil instrumen yang sudah valid, atau adik-adik mengembangkan instrumen baru. Setelah adik-adik mengembangkan sebuah instrumen baru, adik-adik harus uji instrumennya, tidak boleh langsung dipakai. Setelah data dikumpulkan, nanti kan pengujian instrumen, adik-adik berikan data kepada berikan instrumen itu kepada populasi dan sampel, kemudian data terkumpul dianalisa. Hasil dari analisa data itu akan menjadi sebuah kesimpulan atau saran. Kesimpulan ini harus kemudian relevan dengan data yang adik kumpulkan, kemudian adik hubungkan dengan hipotesis yang adik punya. Adik hubungkan dengan hipotesis yang adik punya, kemudian kembali melihat landasan teori yang adik lihat, dan kemudian kesimpulan dan saran itu harus berbasis pada rumusan masalah. Jadi kesimpulan dan saran itu tidak terpecah dari ini, tidak merupakan bagian yang berbeda dari ini. Kesimpulan dan saran merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah, kemudian melihat lagi kembali pada landasan dan teori, kemudian berdasarkan hipotesis, jadi apakah hipotesis itu bisa diterima atau tidak, dan kemudian data yang terkumpul apakah relevan dengan kesimpulan Anda, dan kemudian analisa data itu tuh apakah itu terjawab, terakumulasi pada kesimpulan dan saran itu, ya. Jadi tidak terlepas dari semua data itu kesimpulan dan sarannya. Saya akan memberikan contohnya. Jadi kita ngomongin tentang perumusan masalah. Apa sih masalah? Masalah itu adalah ketika adik-adik melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang seharusnya terjadi. Membuat pertanyaan berdasarkan penyimpangan atau gap dari apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Teori dan praktek, aturan dan rencana dengan eksekusi di lapangan. Jadi masalah itu biasanya berawal dari gap, berawal dari ada sesuatu yang berbeda dari apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya direncanakan. Ya, maka tumbuhlah masalah. Masalah kalian misalnya melihat di Hotel X. Di Hotel X kalian melihat bahwa ada orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan berbeda. Adik-adik merasakan bahwa teori di lapangan banyak sekali bahwa orang-orang mencari pendidikan perhotelan untuk mendapatkan untuk mendapatkan pengalaman sehingga mereka lebih termotivasi bekerja di hotel. Tapi adik-adik melihat bahwa di hotel itu terdiri dari berbagai macam tingkat pendidikan yang berbeda. Maka adik-adik ke sana ingin mencari tahu apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan motivasi bekerja pada pegawai di Hotel X. Ya. Setelah adik-adik merumuskan masalah ini, adik-adik melihat variabel apa yang ada di sini. Oh, ada tingkat pendidikan. Oh, ada motivasi bekerja. Ya. Kemudian adik-adik membuat landasan teori yang relevan. Jadi adik-adik mencari teori tentang pendidikan dan kemudian adik-adik cari motivasi bekerja, dan karena ini ngomongin tentang pegawai, adik-adik bisa mencari tentang sistem manajemen SDM pada sebuah hotel. Ya. Kemudian merumuskan hipotesis. Setelah adik-adik melihat landasan teori ini, adik-adik membuat sebuah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara. Jawaban sementara itu berdasarkan atas rumusan masalah dan berdasarkan atas landasan teori. Jika landasan teorinya kebanyakan mengomongkan ada hubungan, maka hipotesis yang dibuat harus ngomongin bahwa ada hubungan. Jika nanti landasan teorinya itu ngomongin tidak ada hubungan, maka hipotesis yang dibuat itu juga harus ngomongin itu tidak ada hubungan. Jadi konsep teori dan hipotesis itu masih relevan satu sama lain. Jika teori itu ada yang bilang berhubungan, ada yang bilang tidak berhubungan, Anda menggunakan null hipotesis. Anda menggunakan tidak ada hubungan. Anda membuat agak sedikit pesimistis dulu sebenarnya. Jadi tidak ada hubungan, membuat null hipotesis. Kemudian adik-adik menentukan populasi dan sampel. Oh, saya ingin meneliti tentang motivasi tingkat pendidikan pegawai di Hotel X. Maka saya akan mencari populasinya adalah seluruh pegawai di Hotel X.
Saya cari sampelnya dari berapa ratus pegawai di Hotel X, saya hanya cari mungkin 45 atau 50 pegawai di Hotel X. Penentuan populasi dan penentuan sampel ini biasanya secara acak, ya, tidak purposif. Walaupun ada mungkin beberapa yang purposif, tapi biasanya secara acak. Dan penentuan sampel itu tidak segampang itu. Ada penghitungan sampel. Bagaimana cara mencari sampel? Berapa standar minimal sampel yang harus dipakai untuk menggeneralisasikan pada sejumlah populasi? Ya. Kemudian adik-adik mengembangkan sebuah instrumen. Instrumennya, misalnya adik-adik ingin mencari data pendidikan. Ya, adik mungkin membuat sebuah wawancara terstruktur. Dengan dimana tingkat pendidikan itu dilaksanakan dengan, misalnya, jelaskan tingkat pendidikan Anda. A, tidak sekolah. B, SD. C, SMP. D, SMA. E, S1, pendidikan vokasi atau pendidikan les LPK. F, pendidikan universitas S1, setara S1. Oke. Dan kemudian adik-adik persentasekan seberapa jumlah orang yang belum tidak sekolah sudah jadi pegawai, seberapa yang lulus SD, seberapa lulus SMP, seberapa lulus SMA, dan seterusnya. Itu instrumennya. Dan kemudian instrumennya bisa kuesioner motivasi skala Likert. Jadi adik-adik cari mungkin apa sih teori tentang motivasi, kembangkan sebuah instrumen, dan kemudian adik-adik validasi, dan kemudian bisa menggunakan skala Likert. Skala Likert itu adalah skala 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa saja, 4 setuju, 5 sangat setuju. Bisa skala 7. Terserah adik-adik. Pengujian instrumen. Adik-adik kembangkan instrumennya, adik-adik uji instrumennya. Kira-kira itu apakah valid, apakah reliable? Apakah itu menguji sesuatu yang harusnya diuji? Apakah itu ketika nanti diberikan akan memberikan data yang terpercaya? Ada cara pengujiannya, dan pengujiannya biasanya menggunakan metode statistik lagi. Ketika sebuah instrumen sudah valid, instrumen itu bisa disebarkan kepada seluruh sampel adik-adik, dan kemudian datanya dikumpulkan. Kemudian datanya bisa dibentuk dalam bentuk tabel, bisa dibentuk dalam grafik, ya. Baru kemudian adik-adik beranjak pada analisa data. Analisa data untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan metode statistik. Ada statistik itu sifatnya deskriptif dan inferensial. Nah, untuk penelitian hubungan, adik-adik bisa membentuknya adalah Pearson correlation. Ini ada rumusnya, bisa adik-adik gunakan aplikasi nantinya untuk mencari angka-angka ini. Ya, jadi adik-adik bisa nanti penjabaran tentang cara menganalisa data lewat statistik. Adik-adik bisa nanti pelajari lewat statistik pariwisata. Kemudian adik-adik mengambil kesimpulan. Setelah adik-adik menganalisa datanya, adik ambil kesimpulan. Oh, ternyata ada hubungan. Oh, ternyata tidak ada hubungan. Itu berdasarkan data yang adik analisa. Nah, demikianlah tadi penjelasan yang saya jabarkan. Adik-adik silakan buat ringkasan dari apa yang sudah dijelaskan. Ya. Saya meminta adik-adik membuat untuk tugas adik-adik, saya meminta adik-adik membuat sebuah portfolio. Sebuah portfolio itu adalah ringkasan catatan yang adik-adik akan gunakan nantinya ketika adik-adik akan tes. Jadi, portfolio itu adalah kumpulan tugas-tugas yang adik kumpul jadi satu. Jadi jangan sampai tugas pertama hilang. Adik-adik bisa storing itu pada sebuah map map yang isi bolongnya itu, ya, bisa seperti itu. Tugas ini bisa diketik minimal 1 halaman. Ya. Jadi kapan tugasnya dikumpul? Kalau adik-adik tidak mau kalau adik-adik tidak mau sampai adik-adik sampai di belakang, tugasnya menumpuk, adik-adik harus segera mengumpulkan ini. Karena semakin lama, semakin banyak yang adik-adik harus kumpulkan. Ya. Nah, pada saat UTS, saya meminta adik-adik sudah mengumpulkan portfolio ini untuk melihat seberapa banyak adik-adik mengerti. Dan kemudian saya meminta adik-adik
untuk berdiskusi nantinya. Jadi setelah ini saya akan memberikan sesi diskusi. Jadi kepada adik-adik, kita akan di WhatsApp grup, kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Ya. Untuk sekarang saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.